تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, melanjutkan kajian kita dari kitab Masail Jahiliyah. Kita masuk bab yang ke-62, yaitu mereka ketika kalah hujjah, mereka menghangsung penguasa untuk menghadapi ahlul haq. Sifatnya ahlul batil, ketika mereka telah kalah hujjah, dan karena memang tidak memiliki hujjah, maka mereka menghasut penguasa untuk menghancurkan atau menghalangi ahlul haq tersebut. Seperti diantaranya apa yang terjadi pada kaumnya Nabiullah Musa alaihissalam. Nabiullah Musa telah berdialog dengan mereka, dan mereka pun tidak ada lagi hujjah yang bisa membenarkan kebatilan yang mereka bawa. Maka kaumnya Nabiullah Musa ini menghasut sang raja. Bagaimana? La ini takhatta ilahan ghairi la ja'alannaka minal masjunin. Sampai Fir'aun kemudian mengatakan kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Fir'aun katakan kepada Nabiullah Musa, la ini takhatta ilahan ghairi, seandainya engkau mengambil ilah selainku, apabila engkau menyembah selainku, la ja'alannaka minal masjunin, akan aku tangkap dan akan aku penjara engkau. Ini adalah Fir'aun yang telah bermain kekuasaan, mengancam Nabiullah Musa alaihissalam untuk dia tangkap dan dipenjara. Dikerahkanlah ahlu sihir, karena dia sangka bahwa Nabiullah Musa adalah tukang sihir. Maka mereka katakan, waja'a bisihrin azim. Mereka anggap Musa telah datang dengan sihir yang sangat besar, sehingga Fir'aun itu mengerahkan tukang sihir untuk menghadapi yang dia sangka sihirnya Musa. Sehingga datanglah tukang sihir dari segala macam penjuru. Allah katakan, waja'u bisihrin azim. Mereka itu datang dengan sihir yang sangat besar. Maka ketika telah berhadapan antara Musa dengan tukang sihir yang jumlahnya sekian banyak tukang sihir, yang tujuan Fir'aun akan menghancurkan Musa dengan keberadaan tukang sihir itu, Allah perintahkan Musa untuk melemparkan tongkatnya. Jadilah tongkatnya itu ular besar yang memakan semua tali temali yang dilemparkan tukang sihir, yang telah berubah seakan-akan ular yang bergerak. Maka semua tali temali dimakan oleh ularnya Nabiullah Musa. Fawaqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun. Menanglah kebenaran dan hancurlah apa yang mereka lakukan. Faghulibu hunalika wanqalabu saghirin. Maka tukang sihir dikalahkan di arena sihir tersebut. Mereka melemparkan tali temalinya yang berubah menjadi ular yang sangat mempengaruhi mata manusia ketakutan. Bahkan Musa pun sempat ada rasa ketakutan, tapi ketakutan Musa sungguhnya berkaitan dengan khawatir apabila masyarakat ini mereka terpengaruh dengan sihirnya para tukang sihir. Maka ketika kemudian Nabiullah Musa melemparkan tongkat mujizat dan menelan semua sihir-sihir mereka, sehingga al-haq mengalahkan yang batil, dan ahlul batil menjadi saghirin, menjadi sangat hina di situ. Maka
Para tukang sihir yang faham betul bahwa apa yang dilakukan Musa bukanlah sihir. Mereka tahu persis karakter sihir. Maka justru mereka kemudian tersungkur sujud. Dan mereka mengatakan, amanna bi rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman kepada Rabbnya, kami beriman kepada Rabbul Alamin, Rabbnya Musa dan Harun. Inilah awal baru sejarah tukang sihir dari yang mereka bermimpi mendapatkan hal-hal yang besar dari dari Firaun, harta dan kekuasaan. Justru mereka kemudian membuat babak baru sejarah. Justru mereka beriman kepada Nabi Allah Musa dan membuat berangnya Firaun. Oleh karena itulah mereka menghasung sang raja untuk mereka itu membereskan tentang Nabi Allah Musa alaihissalam dan kaumnya. Mereka mulai menghasut sang raja. Atadaru Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi wa yadaraka wa alihataka. Wahai Fir'aun, sang tuan raja, apakah engkau biarkan Musa dan kaumnya mereka melakukan kerusakan di muka bumi dan meninggalkan engkau dan sesembah-sembahmu? Maka kemudian kata Fir'aun, qala sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun. Fir'aun mengatakan, akan saya bunuh anak-anak mereka, akan saya hidupkan perempuan mereka. Wa inna fawqahum qahirun, dan kami berkuasa di atas mereka. Nabiullah Musa pun bagaimana menguatkan mental Bani Israel menghadapi Firaun. Qala Musa liqaumihi, kata Musa kepada kaumnya, ista'inu billahi wasbiru. Mintalah kalian pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Innal arda lillahi yurithuha man yasha min ibadih. Sesungguhnya bumi adalah milik Allah. Innal arda lillah yurithuha man yasha min ibadih. Allah akan wariskan kepada siapapun yang kalian para hamba Allah. Wal aqibatu lil muttaqin, dan akibat akhir hanyalah bagi orang-orang yang mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah sifat ahlul batil. Dari zaman dulu kala sampai zaman sekarang. Di zaman Firaun, ahlul batil yang mengitari Firaun menjadi penghasut Firaun agar membereskan Musa dan kaumnya. Sehingga ada gerakan untuk menumpas gerakan dakwah Nabiullah Musa. Dan bagaimana ketika mereka tukang sihir mereka beriman, bagaimana mereka mengancam untuk membinasakan tukang sihir. Di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ulama-ulama yang ada di sekitar Ibnu Qalawun sang raja, bagaimana membangkitkan semangat kebenciannya sang raja kepada Syekhul Islam. Karena Syekhul Islam memang membantah ahlul batil, membantah Syiah, membantah Sufi, Kuburi, membantah Aklani, sehingga yang benci kepada beliau sangat banyak. Kemudian mereka menghasung sang raja Ibnu Qalawun untuk membunuh Syekhul Islam. Akhirnya ditangkap dan dipenjarakan. Ahlul batil senantiasa dari zaman ke zaman begitu. Sampai sekarang. Ketika mereka sudah tidak lagi memiliki hujah, mereka merasa terancam eksistensinya dengan dakwah yang hak, senantiasa mereka menggunakan kekerasan, menggunakan penguasa, menghasung penguasa untuk kemudian bersikap terhadap dakwah yang hak ini. Itu warisan kuno dari zaman dulu sampai zaman kita sekarang ini. Sebagaimana kata Nabiullah Musa, mengemban dakwah ini
Ista'inu billahi wasbiru. Senantiasa mintalah tolong kepada Allah agar Allah menolong dakwah yang hak ini, dan bersabarlah Anda. Jangan sampai Anda tidak sabar, istijal sehingga salah langkah. Bersabarlah. Semoga Allah menyelamatkan dakwah al-haq dan menghinakan orang-orang yang mereka membela kebatilan. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.